做梦都想活着，也过着没有阳光、没有朋友的日子。再到春草如诗，加上虚空之塔。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan series Twilight Star season yang kedua. Pada minggu kemarin, monster Garden Hornet kembali mengejutkan semua orang. Karena dia yang sempat mati, kini bangkit kembali. Namun kekuatan yang monster itu miliki tidak sekuat sebelumnya. Untung saja Hong Donation yang keluar dari tubuh monster itu berhasil diselamatkan oleh penjaga Quicksilver. Dan untuk saat ini, Garden Hornet dibelenggu oleh para penjaga. Namun, ini hanyalah sementara waktu saja. Sedangkan untuk kondisi Hong Donation, saat ini mereka tidak bisa dikatakan mati. Karena meskipun sekarat, namun tanda-tanda kehidupan mereka masih ada. Kehilangan sosok dua orang terkuat ini membuat begitu banyak orang sedih. Lo Feng yang mencoba untuk beristirahat sama sekali tidak bisa tenang. Karena dia tahu saat ini para monster terus saja melancarkan serangan mereka. Babata yang meminta Lo Feng untuk meninggalkan bumi membuat ia kesal. Tidak mungkin bagi dia untuk melarikan diri dari tempat kelahirannya dan meninggalkan semua teman-temannya. Kembali ke Lo Feng, dia yang sedang murung ditemui oleh Xu Xin. Ia yang tahu suaminya memiliki banyak pikiran segera memberikannya pelukan hangat. Di sini ia pun memberitahu bahwa hasil USG-nya menunjukkan bahwa anak-anak mereka memiliki perkembangan yang sehat. Xu Xin pun menunjukkan foto USG dari bayi-bayi mereka. Hal ini tentu membuat Lo Feng senang. Namun saat juga ia pun mulai mengingat sesuatu tentang monster Garden Hornet. Sadar hal ini cukup penting, jadi pada akhirnya ia pun tidak jadi tidur dan memutuskan untuk pergi. Tidak nanggung-nanggung, kini Lo Feng sedang mudik ke bulan. Dia saat ingat dengan perkataan Babata mengenai jiwa yang merujuk pada planet miniatur dunia batin. Yang mana kini kehidupan dari monster Garden Hornet tiba-tiba saja jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Jadi Lo Feng pun mulai berpikir bahwa saat ini jiwa dari Garden Hornet mulai melemah. Babata merasa perkataan Lo Feng ada benarnya. Tapi meskipun begitu, hal ini tidak bisa Lo Feng manfaatkan. Karena bagaimanapun dia masih berada di tingkat bintang petualang. Lo Feng paham dengan kekuatannya saat ini. Tapi hal itu juga berlaku kepada Garden Hornet. Karena monster itu masih tergolong muda dan jiwanya juga relatif muda. Terlebih lagi, dalam pertarungan sebelumnya, monster itu telah menerima cukup banyak serangan yang hampir saja menghabisinya. Jadi karena itulah Lo Feng yakin jiwa dari monster itu telah mengalami banyak kerusakan. Babata sepertinya sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Sebagai seorang master spiritual, Lo Feng memiliki sebuah metode untuk menyerang jiwanya secara langsung. Babata sangat terkejut karena kemungkinan besar Lo Feng akan menggunakan teknik rahasia Mercurius Tower of the Void. Ia meminta untuk tidak menggunakan hal itu, karena bagaimanapun saat ini kekuatannya masih berada di bintang petualang. Jadi tidak mungkin bagi dia untuk bisa menghabisi monster itu. Lo Feng paham, jadi karena itulah dia ingin menambah 5 orang lagi. Babata tentu saja tidak mengizinkan Lo Feng untuk menggunakan teknik ini, karena bagaimanapun resikonya sangatlah besar. Dia yang sudah menunggu selama 50.000 tahun tentu tidak ingin menunggunya lagi. Jadi karena itulah dia tidak akan membiarkan Lo Feng mati. Tentu Lo Feng juga tidak berpikiran untuk mati. Apalagi dia ini ingin melihat anaknya lahir dan memanggilnya sebagai ayah. Maka karena itulah dia ini saat ingin hidup supaya bisa melihat semua itu. Namun sebagai seorang ayah dia tidak ingin kedua anaknya lahir hanya terus berada di dalam pesawat tanpa merasakan hangatnya sinar matahari. Apalagi mereka hanya akan terus mendengar ceritanya saja tentang sebuah planet indah yang disinari oleh cahaya matahari dan memiliki berbagai musim. Namun sayangnya kini planet itu telah hilang dan tidak dapat dirasakan oleh kedua anaknya. Lo Feng yang sangat sayang kepada kedua anaknya akan melakukan segala cara untuk menjaga kedamaian mereka. Ia yakin saat ini Garden Hornet telah kehilangan setengah dari kekuatannya. Jadi mereka ini masih memiliki sebuah harapan. 我不想死在出生，
做梦都想活着。你过着没有阳光、没有朋友的日子，再到春草如诗了，加上虚空之塔。 Babata memberitahu untuk menggunakan teknik itu dibutuhkan 5 kekuatan yang berasal dari pejuang tingkat bintang petualang. Dan mereka ini harus rela membakar jiwa mereka untuk diwariskan kepada Lo Feng. Dengan semua itulah mereka baru bisa menggunakan teknik rahasia itu. Tapi sebagai teknik besar tentu akan mengandung kerusakan yang besar juga. Yang mana jiwa Lo Feng lah yang akan terpengaruh. Jikapun Babata setuju, tapi apakah ada orang yang mau mengorbankan dirinya? Lo Feng paham, tapi hanya inilah yang bisa dirinya lakukan. Sekali lagi, Babata memberitahu jika jiwanya mengalami trauma parah, maka hal ini akan mempersulit dia dalam bertarung. Lo Feng mengerti, namun jika dia pergi melarikan diri, bagaimana dengan Shushin dan keluarganya yang hanyalah manusia biasa? Jika dia membawa mereka pergi ke planet lain, apakah hal itu tidak berbahaya? Karena di luar sana belum terjamin keamanannya. Babata membenarkan hal itu karena selalu terjadi perselisihan di setiap planet. Jika Lo Feng membawa orang biasa, maka hal itu hanya akan membuat mereka dalam bahaya. Terlebih lagi, jika dia ini benar-benar pergi, maka bagaimana bisa dirinya dipanggil sebagai pewaris dari meteoroid? Jadi pada akhirnya, ia pun berharap Babata bisa percaya kepadanya. Bahkan Lo Feng berjanji akan bertahan hidup. Babata percaya, apalagi saat ini kondisi Hong dan Lei Shen masih belum mati. Jadi selama ada napas kehidupan, dirinya yakin Babata memiliki cara untuk membantunya. Babata menjelaskan bahwa semakin kuat 5 orang ini, maka kekuatan yang Lo Feng warisi juga akan semakin kuat. Namun mereka harus dengan sukarela memberikan kekuatan mereka. Karena jika ada sedikit saja perlawanan, maka teknik itu akan gagal. Lo Feng paham dan meminta Babata untuk segera mengirimkan pesan kepada setiap pejuang. Apakah mereka itu setuju untuk berkorban atau tidak? Saat juga Babata menggunakan kekuatannya untuk mengirimkan pesan ini. Ia penasaran seberapa banyak orang yang akan membalas pesan Lo Feng. Karena bagaimanapun saat ini mereka berada di ranah bintang petualang. Jadi jikapun kota pangkalan dihancurkan, namun peluang mereka untuk bertahan hidup masih sangat tinggi. Kita pun dibawa kepada para pejuang yang terus saja bertarung dengan para monster, meskipun saat ini mereka telah terluka sangat parah. Di tengah pertarungan mereka, pesan yang Lo Feng berikan pun telah diterima. 但他们必须自愿。将这一信息会消息给我。这精神念识依旧是最高的。Pada awalnya, Babata sangat yakin pesan yang mereka berikan tidak akan mendapatkan balasan. Hingga beberapa saat kemudian, ada satu pesan yang masuk, yang mana itu berasal dari Komandan Jiai. Setelah pesan itu, beberapa pesan pun langsung bermasukan, yang mana para pejuang tingkat dunia dan para pejuang Dewa Perang mulai membalas pesan Lo Feng. Hal ini tentu membuat Babata sangat terkejut, karena dia mengira umat manusia sangatlah rapuh. Namun ternyata mereka sangat berani untuk berkorban. Bahkan pesan yang berjumlah 81 ini telah dibalas oleh 60 orang lebih. Dan mereka ini bersedia untuk ikut berkorban. Tidak hanya itu, para dewa perang yang tidak mendapatkan pesan langsung majukan diri untuk bergabung. Lo Feng meminta Babata untuk memilih 5 pejuang yang akan membantu dirinya. 我本以为地球人渺小，81封来信后也自告奋勇加入。好。 Sino berpindah ke Soviet, yang mana di sini Sokolov mendatangi putrinya untuk bertemu. Ia menanyakan apakah Yelena tidak yang bertemu dengan dirinya karena ia merasa ini adalah kesempatan terakhir mereka supaya bisa bertemu. Ia meminta maaf karena dulu tidak bisa menyelamatkan ibunya. Dan karena semua ini jugalah Yelena menjauhi dirinya dan Sokolov selalu memikirkan kenangan buruk itu. Kini dirinya akan pergi untuk bertarung dengan Gordon Honor. Jadi ia berharap agar putrinya itu bisa melihat dirinya. Namun sayang sekali, setelah menunggu cukup lama, Sokolov tidak mendapatkan jawaban. Jadi, ia pun hanya bisa berharap agar putrinya itu bisa baik-baik saja. Setelah Sokolov pergi, Yelena pun hanya melihat anggur yang ayahnya tinggalkan. Yang mana ia pun tahu bahwa ayahnya akan pergi untuk mengorbankan diri. Yelena, Di sisi lain, Henderson sedang menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Yang mana sepertinya keluarganya sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Air mata pun tidak bisa mereka bendung lagi. Sing juga berpamitan kepada keluarganya karena dia itu juga ikut berkorban.
Sedangkan Yishite memutuskan untuk menghabiskan waktu sendirian. Hingga setelah merasa cukup, ia pun segera meninggalkan tempat ini. Di sisi lain, Komandan Jai memberikan makanan untuk kucing-kucing di taman. Beberapa saat kemudian, ia pun menelpon seorang wanita yang sepertinya itu adalah anaknya. Komandan Jai pun memberitahu kepergiannya. Ia berharap anaknya itu tidak sedih karena ini merupakan kehormatan besar sebagai seorang prajurit. Ia pun menyerahkan posisinya kepada wanita itu. Kepergian Jai hanya diantarkan oleh para kucing. Kembali kepada Lo Feng, yang mana ia pun melihat siapa saja yang akan ikut bersama dirinya. Mereka adalah Sokolov, Henderson, Singh, Yishite, dan Komandan Jai. Setelah mendapatkan para pejuang yang pas, Lo Feng pun berpamitan kepada keluarganya. Meskipun hal ini sangat berat, namun mereka harus merelakan kepergiannya. Lo Feng pun meminta adiknya untuk menjaga kedua orang tua mereka. Tidak lupa, Lo Feng juga berpamitan kepada Shushin. Ia meminta maaf karena belum sempat mengadakan pernikahan. Shushin meminta untuk tidak mengatakan apapun, karena dia dan bayinya akan selalu menunggu kepulangannya. Lo Feng pun berbicara kepada anak-anaknya, yang mana kemungkinan kedua anaknya itu tidak akan melihat dirinya lagi. Jadi karena itulah ia pun memberitahu betapa sayangnya dia kepada mereka. Zeno berpindah ke Lautan Pasifik, yang mana semua pejuang telah berkumpul. Lo Feng memberitahu bahwa dia sudah menyiapkan tempat yang aman, yang mana itu tepat berada di dasar bawah laut. Alasan dia memilih tempat ini karena tidak akan ada monster yang mengganggu mereka dalam menggunakan teknik rahasia. Dia tahu Golden Hornet berada di dalam kedalaman 1200 meter di dasar laut, dan hal itu cukup dekat dengan mereka. Namun untuk sekarang, monster itu tidak akan mengganggu mereka. Lo Feng pun mengajak mereka semua untuk pergi. Di sisi lain, para pejuang terus saja bertarung untuk melindungi para pengungsi. Di sini semua orang pun diberitahu bahwa ada 6 pejuang dari 5 negara besar yang akan berjuang untuk mengalahkan Golden Hornet. Mereka adalah Mon Henderson, orang terkuat pertama di Amerika, Easter, orang terkuat pertama di Eropa, Singh, orang terkuat pertama di Vatikan, Sokolov, orang terkuat pertama di Soviet, dan Komandan Ji yang adalah pahlawan abadi negara. Tidak hanya mereka, namun Lo Feng juga ikut. Dan ini adalah master spiritual terkuat di dunia dan sekaligus seorang jenius. Mereka berharap umat manusia bisa selalu mengingat nama mereka. Presiden Amerika merasa ini adalah kesempatan terakhir bagi umat manusia. Kembali kepada Lo Feng, yang mana mereka pun langsung masuk ke dalam dasar laut. Ternyata tempat untuk menggunakan teknik telah Lo Feng siapkan, dan kini mereka hanya tinggal melakukannya saja. Telah membawa 5 dewa perang untuk menjalankan rencana terakhirnya. Saat juga dirinya tanpa banyak basa-basi, dia dan Babata mulai membentuk formasi Point yang dulunya pernah digunakan oleh Huyan Bo. Situasi ini benar-benar membuat para dewa perang menjadi sangat tegang. Bahkan Sokolov saja memilih untuk minum terakhir kalinya. Henderson juga sama sepertinya, namun meskipun begitu, Denny sadar kalau hal itu dirinya lakukan demi anak kesayangannya. Ia agak sedih karena tak bisa mengucapkan selamat ulang tahun kepada anaknya. Sedangkan Easter tidak habis pikir kalau mereka berdua akan bekerjasama. Singh berharap dengan semua ini mereka bisa mengalahkan monster Golden Hornet. Jai juga akan menyerahkan semua tugas mereka kepada Lo Feng. Lo Feng berjanji mereka tidak akan mati sia-sia, karena dirinya ini akan menyelesaikan pembunuhan terakhir. Kelima dewa perang pun percaya dengan semua perkataan Lo Feng, dan mereka pun rela mati agar kekuatan Lo Feng bisa meningkat dengan sangat pesat. Saat juga formasi Point pun dimulai. Melihat scene ini benar-benar membuat kita merinding.
Meskipun momen ini benar-benar bikin merinding, tapi juga sangat sedih karena 5 dewa perang dengan gagah berani mengorbankan diri mereka demi keselamatan dunia. Para manusia hanya bisa melihat kejadian itu dari jauh, tapi meskipun begitu mereka telah tahu kalau kelima dewa perang telah mengorbankan diri mereka demi menyalurkan kekuatan mereka kepada Lo Feng. Mereka pun berharap dengan semua ini kekuatan Lo Feng bisa mengalahkan Golden Hornet. Kembali kepada Lo Feng, yang mana bisa terlihat kalau di saat dirinya menerima kekuatan itu, ia pun melihat dengan jelas wajah terakhir dari teman-temannya yang meninggal dengan tersenyum. Tak begitu lama, detak jantung dari kelima dewa perang pemberani ini pun berhenti berdetak. Semua orang memberikan penghormatan kepada 5 dewa perang yang dengan gagah berani mengorbankan nyawanya. Pesawat tempur akan membawa kelima jasad pahlawan ini. Semua orang harus mengingat nama kelima pahlawan ini dan juga para prajurit yang sudah berkorban selama ini. Mereka sama sekali tidak takut dengan kematian karena ingin melindungi tanah air dan juga orang-orang yang mereka cintai. Lo Feng berjanji dia itu akan menerima kekuatan mereka dan juga akan mewariskan semua keberanian dan semangat para prajurit. Dirinya ini akan bertarung mati-matian dalam menghadapi monster Golden Hornet. Tanpa banyak bacot, Lo Feng pun bergegas mencari Golden Hornet. Teman-temannya tahu betul kalau sekarang Lo Feng bergerak dengan sangat cepat untuk menangani monster Golden Hornet. Semua umat manusia memberikan doa kepadanya dan saat berharap kali ini monster Golden Hornet bisa dihabisi. Tak butuh waktu lama bagi Lo Feng untuk tiba di hadapan monster Golden Hornet. Tak ingin membuang waktu, Lo Feng langsung saja menggunakan kekuatan Void-nya. Babata hanya bisa berharap Lo Feng tidak mati dalam pertarungan ini. Karena bagaimanapun, sekarang Lo Feng sedang membakar jiwanya dan kelima dewa perang lainnya. 300米，陷入沉睡。石塔，去！ Dalam pertandingan ini, Lo Feng langsung menggunakan senjata baru yang dirinya dapatkan, yang mana ini adalah Menara Void. Serangan yang Lo Feng lancarkan mampu masuk ke dalam tubuh Golden Hornet. Seketika saja, serangan itu membuat dirinya sangat kesakitan. Namun, monster itu belum menyerah dan langsung melancarkan serangan balik kepada Lo Feng. Melihat apa yang terjadi telah menyadarkan Babata. Inilah alasan mengapa laser pemusnah mereka tak mampu menghabisi Golden Hornet. Karena kesadaran dari monster ini tidak berada di kepalanya. Tentu saja Lo Feng sangatlah terkejut. Penjaga Quicksilver berusaha keras untuk melindungi Lo Feng dari serangan Golden Hornet. Apalagi Lo Feng ini sedang mencari di mana letak kesadaran dari monster itu bersembunyi. Hingga tak lama kemudian, Lo Feng pun berhasil menemukannya dan langsung melancarkan serangan. Serangan yang dilancarkan secara perlahan tak berhasil mengikis kesadaran dari monster itu. Seketika saja, Golden Hornet kembali mengamuk, yang bahkan kini secara perlahan potensi hidupnya mulai kembali meningkat. Bisa dikatakan kalau saat ini monster itu ingin kembali berevolusi. Lo Feng memuji betapa kuatnya Golden Hornet dalam melindungi jiwanya. Tapi dirinya yang sudah menerima harapan semua orang tak mau mati dengan cara begini. Jadi dia pun segera menggunakan Mo Yanfeng untuk menahan pergerakannya. Sadar kalau Lo Feng ingin membakar jiwanya lagi, Babata pun berusaha untuk menghentikannya. Karena bagaimanapun, Hong dan juga Lei Shen telah melakukan hal yang sama. Namun kini kondisi mereka sangatlah kritis. Sedangkan jika Lo Feng melakukan hal itu, maka sama saja dan membawa jiwanya masuk ke dalam menara kekosongan. Lo Feng paham dan ia meminta maaf kepada Babata karena dirinya sudah tak bisa mundur lagi. Saat juga Lo Feng pun gunakan semua kekuatan yang dirinya miliki untuk menghabisi monster Golden Hornet. Melihat pengorbanan Lo Feng tentu saja membuat Babata sedih, karena jikapun Lo Feng berhasil mengalahkan Golden Hornet, dia itu tidak hanya kehilangan jiwanya saja, namun tubuh dan juga laut kesadarannya juga akan lenyap. Padahal Lo Feng itu sudah berjanji kepada dirinya tidak akan mengorbankan diri. Lo Feng akan mengeluarkan semua yang dirinya miliki demi keselamatan seluruh umat manusia. Bahkan secara perlahan bisa terlihat kalau tubuhnya itu akan segera hancur. Seberapa keras pun Babata mencoba untuk menghentikannya, Lo Feng tetap melancarkan serangan hingga titik darah penghabisannya.
Pada akhirnya, Menara Void pun berhasil menyentuh kesadaran dari monster Golden Hornet. Tak hanya menyentuhnya saja, namun kini Lo Feng berhasil melukainya. Tapi harga yang harus Lo Feng bayarkan sangatlah mahal. Bisa terlihat kalau laut kesadarannya mulai gelap, yang menandakan kalau Lo Feng akan segera mati. Zoro meminta Lo Feng untuk tidak mati karena dia itu sudah berjanji kepadanya. Candice juga meminta untuk tidak mati karena dia itu harus bertarung lagi dengannya. Semua teman-temannya bisa merasakan kalau saat ini Lo Feng sedang berjuang dengan sangat keras untuk bisa mengalahkan Golden Hornet. Sayangnya beberapa dari mereka masih belum tahu kalau ini adalah pertarungan terakhir dari Lo Feng. Di sisi lain, Susin menemukan sepucuk surat yang isinya adalah sebuah kata perpisahan dari Lo Feng. Lo Feng juga telah memberikan nama kepada dua bayi kembar mereka, yang adalah Lo Feng dan Lu Hai. Lo Feng tidak tahu apakah dirinya akan bisa bertahan atau tidak. Namun dia bisa menjamin kalau anak-anak mereka akan hidup di zaman yang sangat damai. Kembali kepada Lo Feng, yang mana itu sadar kekuatannya masih belum cukup untuk menghancurkan kesadaran dari Golden Hornet. Ia pun kembali meningkatkan serangannya. Perlahan jiwa dari Golden Hornet pun mulai hancur. Namun Lo Feng terkejut karena meskipun monster ini sedang sekarat, dia itu malah ingin menyerap jiwanya. Tentu saja Lo Feng tak ingin membiarkan hal itu terjadi. Jadi dirinya akan memusnahkan monster ini sebelum semua keinginannya tercapai. Pada akhirnya, semua perjuangan Lo Feng selama ini berakhir dengan baik, yang mana ia pun telah berhasil menghabisi monster Golden Hornet. Ledakan kekuatan yang dirinya ciptakan bisa dilihat oleh semua orang, begitu juga dengan istrinya. Lo Feng pun tumbang bersama dengan kalahnya monster Golden Hornet. Ledakan kekuatan yang dibuat oleh Lo Feng bisa dirasakan oleh siapapun. Tidak hanya para manusia, namun para monster juga bisa merasakan kematian dari monster Golden Hornet. Semua orang merayakan kemenangan Lo Feng menghadapi monster itu. Namun tentu saja di tengah kesenangan mereka ada sebuah kesedihan yang harus mereka rasakan. Karena dalam pertarungan itu, Lo Feng telah dinyatakan meninggal. Hal itu juga diperkuat dengan tidak adanya tanda-tanda kehidupan pada diri Lo Feng. Kapten Jiang sangat sedih dengan kepergiannya. Ia pun meminta mereka untuk melaporkan informasi kematian Lo Feng kepada semua orang. Berita pun mulai disebarkan. Pihak militer secara resmi mengumumkan kalau monster Golden Hornet telah berhasil dihabisi. Namun mereka harus kehilangan sosok pahlawan pemberani dalam pertarungan kali ini. Sekali lagi, seorang pahlawan telah meninggalkan mereka. Tapi pengorbanan mereka telah menyelamatkan bumi dan juga umat manusia. Kematian Lo Feng tentu saja membuat semua teman-temannya sangatlah sedih. Susin yang mengetahui suaminya telah meninggal tidak bisa menahan kesedihannya. Bahkan itu sampai jatuh pingsan karena tidak percaya. 5 kepala negara sudah melakukan panggilan darurat kepada pihak militer dan istana Dewa Perang untuk melakukan pencarian dan juga penyelamatan kepada Lo Feng. Beberapa bulan kemudian, pihak militer akan melakukan upacara penghormatan kepada Hong, Lei Shan, Henderson, Jiayi, Esther, Sokolov, Xing, dan juga Lo Feng. Tentu masih ada begitu banyak prajurit yang telah tewas di garis depan. Mereka juga berhak mendapatkan penghormatan karena telah berhasil menyelamatkan bumi.阿方，直至成为巡查时，你就这么离开。 Dalam upacara ini, semua orang sangatlah sedih. Semua teman-teman Lo Feng juga datang untuk memberikan penghormatan terakhir mereka. Ah Wan yang merupakan sahabat baik Lo Feng sangatlah bangga dengan pencapaian yang temannya itu raih. Namun ia tidak pernah menduga kalau temannya itu akan lebih dulu meninggal dari dirinya. Di rumah Lo Feng, seorang dokter telah dipanggil untuk memeriksa kondisi Susin. Sebagai kakak, Sugang juga datang untuk menemani adiknya. Ia memberitahu kepada Susin kalau kondisi bayinya tidaklah baik-baik saja. Andai saja ia terus mempertahankan bayinya, maka nyawa Susin akan dalam bahaya. Susin tahu betul kalau banyak pihak yang menginginkan anaknya tetap hidup. Karena bagaimanapun, mereka itu adalah keturunan dari seorang pahlawan yang sangat hebat. Namun apapun yang mereka katakan, Susin tidaklah peduli. Karena dirinya itu akan tetap mempertahankan anaknya meskipun nyawanya dalam bahaya. Karena hanya inilah satu-satunya kehidupan yang diberikan oleh Lo Feng kepadanya. Dan ini jugalah alasan dia tetap hidup. Jadi tentu dirinya tak ingin kehilangan anak mereka juga.
yang berpindah ke jasad dari monster Golden Hornet, yang mana para binatang monster perlahan-lahan mendatanginya, yang mana mereka itu ingin memakan tubuh monster itu. Sayang sekali, ternyata monster ini masih hidup dan langsung saja bangkit kembali. Hal itu pun membuat para monster lari ketakutan. Namun yang membanggakan adalah kesadaran dari monster ini ternyata adalah Lo Feng. Tak begitu lama, Babata pun sadar dan mengetahui kalau di hadapannya ini adalah Lo Feng. Karena Lo Feng berhasil merebut tubuh dari Golden Hornet. Tentu ini di luar pemikirannya. Karena Babata mengira Lo Feng itu telah meninggal. Lo Feng yakin ini semua berkat segala roh pusaka dalam tubuhnya. Tidak itu saja, segala pusaka juga tak berhasil menghabisi monster Golden Hornet dan membuat kekuatan Lo Feng meningkat dengan sangat pesat agar bisa menelan jiwa dari monster itu. Tapi tentunya Lo Feng tak ingin berada di dalam tubuh Golden Hornet. Karena sudah banyak manusia yang tewas di tangannya. Namun apa boleh buat karena sebelumnya Lo Feng ini telah membakar habis jiwanya. Hal itu mengakibatkan tubuh aslinya pun tak bisa bergerak lagi. Andai saja Lo Feng tak mampu memindahkan jiwanya di saat yang tepat, maka bisa saja dia itulah yang akan mati. Babata meminta Lo Feng untuk bersyukur karena tubuh Golden Hornet adalah ras tertinggi di alam semesta. Tentu saja tubuhnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan tubuh manusia Lo Feng. Meskipun begitu, Lo Feng ingin memulihkan tubuh manusianya. Babata paham, tapi sebelum itu lebih baik Lo Feng belajar dalam mengendalikan tubuh monster ini. Ketika juga Lo Feng mengalami sakit kepala yang luar biasa, yang mana dia itu dibawa masuk ke dalam ingatan dari Golden Hornet. Jika kalian ingat, beberapa episode sebelumnya pernah diberitahu kalau peristiwa ini ada ingatan dari sang pewaris. Lo Feng pun melihat ada begitu banyak peradaban makhluk asing di luar bumi. Babata menjelaskan kepada Lo Feng bahwa hewan langit memang selalu meneruskan ingatannya kepada generasi selanjutnya. Ini sangatlah penting bagi mereka untuk menguasai pengetahuannya lebih cepat daripada ras lain. Bisa dikatakan kalau sekarang Lo Feng sedang menyatu dengan monster Golden Hornet. Ini tentu saja sangatlah luar biasa, jadi Lo Feng harus menerimanya secara perlahan-lahan. Apalagi Babata yakin di salah satu memori ada satu cara agar bisa mengembalikan tubuh manusia Lo Feng. Lo Feng paham, namun meskipun begitu, ada begitu banyak ingatan yang harus dirinya lihat. Di sisi lain, Hong dan Leshen masih tak sadarkan diri. Mereka sudah lama koma, namun tak kunjung menunjukkan perkembangan kalau mereka berdua akan segera sadar. Setelah semua itu, kita pun dibawa ke pertemuan para tetua. Yarrow menjelaskan kalau ketua mereka belum bangun. Dan seketika itu juga, sistem AI di Istana Dewa Perang juga ikut mati. Tetua Atkin mengusulkan untuk membangun ruangan ritual baru, tapi dia tahu kalau Aktin ingin mengendalikan mereka. Isao tentu saja sangat kesal karena bagaimana bisa Aktin seberani itu dalam membuat rencana. Pingsan tak betul setelah para monster dipukul mundur, Aktin segera menjalankan rencananya untuk menggelapkan aset rakyat, dan juga mengambil semua bahan-bahan monster yang telah dihasilkan dari pertarungan besar kemarin. Bahkan rencana pencarian jasad Lo Feng dan monster Hornet, dia jugalah dalang dibalik penghentiannya. Dan semua itu sudah membuat mereka yakin kalau Aktin memang memiliki rencana jahat. Tidak hanya dia saja, namun teman-teman Aktin juga sama jahatnya. Salah satunya ada Yan Hai yang pernah menghabisi para warga yang tak bersalah. Pada akhirnya dia itu diusir oleh Kapten Jihai. Setelah itu ada juga Kagum Yin yang berasal dari Patikan, yang juga utusan langsung dari Akademi Bela Diri Leiden. Ia juga merupakan master mental sama seperti Lo Feng, meskipun kekuatannya jauh di bawah Lo Feng. Setelah kedatangannya, posisi Lemeng pun diganti. Ketiga ini bukanlah orang yang baik dan harus mereka lawan. Yarrow tidak habis pikir bagaimana bisa ada orang-orang sejahat ini. Padahal para tetua sudah banyak berkorban, namun mereka malah membuat situasi menjadi semakin kacau. Kembali kepada Lo Feng, yang mana dia itu sedang belajar merayap. Selain itu, dia juga sedang berusaha belajar melihat karena tentunya dia tak bisa melihat layaknya seorang manusia. Meskipun begitu, jiwanya dan tubuh Golden Hornet sudah merasa sangat cocok. Apalagi ingatan dari monster ini sudah Lo Feng terima sepenuhnya. Babata penasaran apakah Lo Feng menemukan sebuah petunjuk untuk memulihkan tubuh aslinya. Di dalam ingatan itu, Lo Feng tahu betul kalau hanya 12 binatang tertinggi saja yang bisa mewarisi ingatan. Ketika Golden Hornet menetas, dia itu langsung memakan cangkangnya sendiri dan hanya dalam waktu setahun saja, dirinya itu bisa mencapai tingkat bintang 1.
Babata terkejut karena Golden Hornet baru saja berumur 1 tahun. Namun bagaimana bisa perkembangannya secepat ini? Lo Feng mulai mencari datanya dan mengetahui kalau untuk mencapai tingkat bintang 1 sampai tingkat alam semesta bagi Golden Hornet untuk mencapainya hanyalah 100 tahun saja. Sedangkan tingkat alam semesta tingkat pertama sampai tingkat Master Domain membutuhkan waktu selama 1000 tahun. Dan jika ingin seterusnya, Lo Feng hanya tinggal menambahkan nolnya saja di angka ribuan tahun itu. Dan jika ingin menjadi pemilik alam semesta, maka Lo Feng membutuhkan waktu selama 11.100.000 tahun lamanya. Babata paham dan dalam rencana pelatihan yang akan dia berikan kepada Lo Feng hanya membutuhkan waktu mencapai 100.000 tahun saja. Namun kini Lo Feng memiliki umur yang sangat panjang, jadi tentunya dia itu bisa berlatih dengan sangat lama. Ia juga penasaran apa saja fungsi dari tanduk Golden Hornet. Ternyata di dalamnya terdapat 18 teknik rahasia khusus yang hanya bisa dikuasai oleh monster ini saja. Selain itu, ada juga 3199 rahasia umum. Lo Feng akan mengirimkan semuanya kepada Babata. Bisa saja salah satu dari teknik itu memiliki cara agar bisa memulihkan tubuhnya. Xino berpindah kepada Isodana. Terlihat Far ini sangat kesal karena dirinya telah dipecat oleh Isodana demi menjadikan Actin sebagai ketua aliansi HR. Dia akan melaporkan hal ini kepada parlemen, namun Isodana merasa itu tak akan ada gunanya, karena Actin dan juga kedua temannya sudah menjadi penguasa yang baru. Karena ingin mencegah dirinya, karena jika dia melawan, maka bisa saja hal itu malah membahayakan Far. Tak begitu lama, orang yang mereka bicarakan tadi pun telah datang. Dan sombongnya, para keronco ini datang ke ruangan Isodana dan langsung saja mengambil alih HR Alliance dari tangannya. Mudahan saja Bang Lo Feng cepat bangkit agar bisa mempermalukan mereka. Nah lanjut, scene lalu kembali kepada Babata yang sedang melakukan sharing data dengan ekornya. Babata begitu senang karena dirinya mendapatkan begitu banyak informasi berharga, salah satunya adalah teknik aku yang di langit dan bumi, dan juga teknik ruang absolut yang mana ini akan sangat cocok untuk Lo Feng gunakan. Ruang absolut sendiri dapat meningkatkan kecepatan ledakan dalam waktu sekejap. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan kekuatannya. Selain itu, aku yang di langit dan bumi merupakan salah satu teknik rahasia khusus yang mana Lo Feng dapat melakukan perubahan bentuk dalam meningkatkan kekuatannya. Bisa dikatakan Lo Feng bisa memperbesar dan memperkecil tubuhnya. Setiap perbuatan tentu saja memiliki keuntungannya masing-masing. Jadi dengan ruang mutlak, Lo Feng bisa melindungi dirinya, sedangkan aku yang di langit dan bumi bisa meningkatkan kekuatan dan kecepatannya dalam terbang. Babata memberitahu kalau masih ada 3 teknik khusus yang sangat bagus bagi Lo Feng. Jadi dia memintanya untuk mengingat hal itu, yang mana itu adalah menelan, memperkuat, dan juga membagi tubuh. Ini merupakan combo serangan yang pernah Golden Hornet lakukan sebelumnya. Menelan sendiri sudah mereka lihat seringkali, sedangkan memperkuat Golden Hornet gunakan ketika menahan serangan meriam laser. Dengan semua teknik yang dirinya miliki sekarang, tentu saja membuat Lo Feng menjadi sangatlah OP. Apalagi ada tubuh ganda yang mana Golden Hornet ternyata bisa membagi tubuhnya menjadi 3 bagian. Lo Feng mencoba masuk ke dalam jiwa dari monster ini, yang mana ia bisa melihat dengan jelas kalau ruangan di dalam jiwanya sangatlah luas dan disebut sebagai ruang dalam. Ini bisa terhubung ke tubuh lainnya. Tapi untuk membentuk tubuh baru, Lo Feng harus hamil dulu. Babata merasa kalau Lo Feng mendapatkan keberuntungan yang sangat bagus, karena Golden Hornet adalah ras kosmik yang memiliki darah bangsawan di generasi pertama. Lo Feng yakin kalau tubuh bagian pertamanya adalah manusia bumi. Babata sebenarnya tak senang, namun apa daya, Lo Feng memang adalah makhluk bumi. Jadi dia pun segera menyerap kembali tubuhnya untuk dipulihkan dan juga dibentuk ke dalam cangkang. Sayang sekali proses ini harus kita lihat nanti karena episode ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.